Sepanjang hari ini saya sudah tidak sabar untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Jarang sekali kalau saya ingat-ingat, iya ya, saya ini cukup jarang ngomong soal berkat gitu ya. Tapi ada satu ayat firman Tuhan itu yang berbicara dengan kuat. Ayat temanya begitu ya, di Yakobus 1 ayat yang ke 17 dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Semua yang baik, anugerah yang sempurna itu datang dari atas. Tema 5 ibadah pagi hari ini adalah blessing from above. Berkat yang dari atas. Pagi ini spesial temanya berkat anak cucu. Nanti ibadah 2 berkat persaudaraan. Ibadah 3 lupa saya. Sebentar ya. Ibadah 3 berkat ketaatan. Ibadah 4 berkat pemakaian Tuhan. Dan ibadah 5 berkat kesetiaan. Dan ibadah 6 dan 7 nanti Pastor Mac pasti juga akan menyampaikan isi hati Tuhan buat kita semua. Kenapa kita ceritakan tema-temanya apa? Terutama jemaat pagi yang tahu lebih dulu bisa bawa kabar baik ini. Khususnya kepada yang Bapak Ibu gerakkan. Kamu punya anak kan? Kamu kan masih struggle sama saudara kamu. Ada loh firman nanti tentang berkat persaudaraan. Belanin ya, datang ibadah 2. Begitu ya. Kita bisa jadi pembawa kabar baik. Mau ya Bapak Ibu ya? Oke, hari ini sesi yang pagi berkat anak cucu. Kita buka firman. Oh iya, saya harus minta maaf ini. Ada beberapa ayat yang saya belum update, jadi sabar ya kalau mau dimunculkan di depan. Kita buka Amsal 17 ayat yang ke-6. Amsal 17 ayat yang ke-6 kita baca sama-sama ya. Ini firman Tuhan. 1, 2, dan 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Boleh kita baca sekali lagi? 1, 2, 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Firman Tuhan itu indah. Firman Tuhan itu tidak hanya memperhatikan satu generasi saja, tapi memperhatikan kehidupan kita itu sampai kepada anak cucu kita. Kalau kita katakan anak kecil itu kesayangan gitu ya, anak muda itu kebanggaan, maka orang-orang tua, papa mama dan opa oma adalah kehormatan. You are the honor of the family. Anda adalah kehormatan bagi keluarga, maka Anda pun juga adalah kehormatan bagi gereja. Dan apa yang menjadi mahkota kita, firman Tuhan katakan, by the way saya juga sudah mulai masuk loh ke dalam kategori orang-orang tua. Kenapa? Karena sudah bukan generasi before 30 lagi gitu ya. Jangan ditebaklah umur berapa, pokoknya udah punya anak, udah masuk ke kategori orang-orang tua. Karena sudah jadi orang tua, tinggal menunggu nanti jadi oma. Tapi saya mau jadi oma yang terus antusias ya. Mahkota orang tua itu adalah anak cucu. Boleh gak saya tahu jemaat, Anda yang sudah punya anak? Tinggi-tinggi dong. Jangan sampai nanti, papaku gak angkat tangan ya, aku anak siapa? Kalau Anda punya anak, Anda boleh angkat tangan. Oke, tetap diangkat. Yang sudah punya cucu tetap angkat tangan. Yang belum, seperti saya ya, penunggu. Perhatikan, kalau kita punya anak, pasti kita percaya dan berharap satu hari kita punya anak dan cucu juga. Firman Tuhan itu berulang-ulang. Kalau misalnya Anda search gitu di Alkitab, Anda ketik aja anak cucu, pasti keluarnya banyak sekali. Memang iya loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan itu rindu memberkati hidup kita. Bukan hanya dengan berkat-berkat yang memenuhi kebutuhan kita, tapi anak dan cucu adalah berkat. Amin. Firman Tuhan katakan buah kandungan adalah upah.
Bahkan pernah satu kali waktu Tuhan marah dengan sebuah bangsa, Tuhan bisa bilang begini, aku akan mematahkan kekuatannya sehingga tidak ada kakek dalam keluarganya. Artinya apa? Orang itu tidak panjang umur. Kalau kita bisa punya anak, kemudian bisa menyaksikan anak kita punya anak, artinya kita punya cucu. Artinya kita diberi panjang umur dan kesehatan. Amin. Mari kita lihat berkat Tuhan apa ya untuk anak cucu kita. Dan ini dia prinsip berkat. Berkat itu tidak otomatis dimiliki. Berkat itu selalu membutuhkan orang-orang yang meresponi Tuhan. Baru berkat itu akan turun. Ada yang namanya berkat umum. Seperti sinar matahari. Mau orang jahat, orang baik ya tetap dong menikmati sinar matahari. Gak mungkin yang ini karena habis berbuat kesalahan tiba-tiba di kepala dia ada petir sama hujan. Kita yang lagi baik-baik saja cuma menikmati matahari. Kan gak begitu. Itu berkat umum. Semua orang mengalaminya. Tapi ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan khusus bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Amin. Berkat bagi anak cucu kita itu ada Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam janji kepada keturunan kita itu ada PR, ada bagian kita untuk melakukan sesuatu. Anda siap? Ya, kita lihat sama-sama janji Tuhan apa? Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Ini ayat yang tidak asing ya. Ada lagunya semuanya ini ayat-ayatnya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Boleh saya ajak kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dan atau anak cucunya meminta-minta roti. 26. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Di bagian ayat ini Tuhan memberikan janji kepada orang benar. Bahwa anak cucunya akan menjadi berkat. Perhatikan ayat ini indah sekali. Di ayat ini kita bisa melihat sebuah perspektif Tuhan. Bagaimana Tuhan memperlakukan orang benar. Dikatakan Tuhan itu menjaga langkahnya. Siapa bilang orang benar gak bisa buat salah? Siapa bilang orang benar gak bisa dapat masalah? Tapi firman Tuhan meletakkan langkah-langkahnya. Kalaupun ia sampai jatuh, gak sampai tergeletak. Karena Tuhan itu menopang. Pernah gandeng anak kecil yang baru, jalannya itu juga masih gak fokus. Kadang-kala tuh mau tersandung begitu, jatuh. Tapi karena tangan kita pegang dengan kuat, jatuhnya tuh ngawang kakinya. Gak sampai kena batu. Begitu Tuhan memperlakukan orang benar. Tuhan jagain hidup orang benar. Bahkan firman Tuhan katakan, ia akan penuh dengan belas kasihan dan memberi pinjaman. Artinya orang benar itu dipelihara oleh Tuhan, dijaga, dipelihara, bisa menjadi berkat. Orang benar ini bisa memberi pinjaman, berkecukupan bahkan lebih. Tapi bukan hanya kepada orang benar ini saja Tuhan memberikan berkatnya. Berkat Tuhan juga disediakan bagi anak cucu orang benar itu. Dikatakan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Anak cucu orang benar itu tidak akan kekurangan apapun yang baik. Anak cucu orang benar, apa yang menjadi kebutuhannya Bapak sediakan.
Artinya kalau kita bisa bekerja dengan baik, bukan usaha kita yang memberi jaminan bagi anak cucu kita, Bapak Ibu. Bukan usaha kita yang menyediakan warisan yang banyak yang menjadi jaminan bahwa ia tidak akan meminta-minta roti. Tapi perjanjian kita dengan Tuhan, berapa banyak menyedihkan sekali. Opanya, papa mamanya bekerja begitu keras, mewariskan sesuatu kepada anaknya. Tapi kalau anaknya tidak mengikuti teladan papa mama atau opa omanya untuk hidup benar di hadapan Tuhan, apa artinya harta di tangan orang ini? Selain dihambur-hamburkan, salah, kemudian hancur di tangan keturunannya. Tapi firman Tuhan tidak demikian. Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Orang benar, anaknya tuh tidak akan minta-minta roti. Tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Malah berkelimpahan. Sehingga dikatakan anak cucunya menjadi berkat. Apa sih yang kita doakan untuk anak cucu kita, Bapak Ibu Saudara? Selain dia sehat, pintar di sekolah, tidak nakal, kuliah yang baik, pergaulannya yang baik. Kalau bisa dirangkum, kita tuh pengen hidup anak cucu kita tuh jadi berkat. Amin. Dia bukan jadi masalah, dia bukan jadi troublemaker, tapi dia jadi problem solver. Dia jadi orang yang membawa perubahan menjadi berkat. Itu adalah doa kita sebagai opa oma ataupun papa mama. Lalu apa yang kita percayai begini. Ada satu firman Tuhan, kalau ayat yang Mazmur tadi ini mengatakan kalau orang benar, anak cucunya tidak kekurangan yang baik, bahkan jadi berkat. Firman Tuhan itu sisi mata koinnya tuh adil. Makanya tadi dikatakan berkat itu tidak untuk semua orang. Perhatikan, ada satu ayat yang saya sendiri baru temukan. Saya bolak-balik baca ayat ini. Berkat itu selalu turun ke anak cucu. Demikian juga pelanggaran yang disengaja atau dosa pemberontakan yang disengaja. Dampaknya pun juga bisa kepada anak cucu. Kita lihat ya satu contoh yang tidak baik ya dari dalam Alkitab. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 26 sampai 27. Ini adalah ketika bujangnya Elisa yang namanya Gehasi menipu Naaman. Masih ingat ya cerita itu ya? Dikatakan Elisa kan tidak mau menerima pemberian Naaman. Tapi hambanya ini serakah lalu berbohong kepada Naaman supaya dia dapat harta, istilahnya begitu. Lalu Elisa menanyai Gehasi, kamu dari mana? Oh enggak kemana-mana. Nah ini jawaban Elisa ya, ayat 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi? Ketika orang itu turun dari atas keretanya, ketika Naaman turun dari atas keretanya dan mendapatkan engkau Gehasi ya, maka sekarang engkau telah menerima perak. Dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun. Kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi perhatikan, penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan perhatikan ayat ini. Dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Memang tidak diceritakan lebih detail lagi tentang kehidupan Gehasi, gimana itu anak cucunya. Tapi firman Tuhan dengan jelas bilang, ketika seseorang dengan sengaja menukarkan perkenanan Tuhan, berkat Tuhan itu tidak diperoleh dengan cara yang benar. Sebagai orang benar akan menerima berkat orang benar, tapi dia menipu orang lain sehingga dia dapat harta. Buat apa peroleh harta yang didapat dengan cara yang tidak benar? Maka akibatnya dialami sampai kepada anak dan cucunya juga. Paling tidak, orang yang tidak benar tidak bisa mewarisi kepada anak cucunya satu ini, yaitu nama baik. Nama baik. Ketika anak cucu ada di dalam masyarakat kemudian ditanya, kamu anak siapa? Kamu cucu siapa? Apa
nama baik, apa reputasi yang orang lihat pada anak dan cucu kita. Anak saya itu mulai mengenal saya dengan pelayanan saya gitu ya. Kadang dia heran kenapa maminya ini dikerubungin orang. Pergi begitu ya. Lalu ketika dia punya handphone, dia itu kasih judul nama saya gitu adalah Mom, bukan Kak Pau Pau. Geli saya. Tapi dia tahu bahwa mamanya ini adalah pelayan Tuhan, kakaknya anak-anak. Jadi dia tulis itu mamiku, bukan kakak gitu ya. Itu untuk saya ini anaknya gitu ya. Apakah anak-anak kita atau cucu kita akan bangga menyandang nama kita? Atau menyebutkan nama kita? Oh, ini anaknya Pak Oke misalnya. Oh, Pak Oke itu salah satu TL, pelayanan. Ya gak usah ngomong pelayanan dulu dah. Bagaimana reputasi kita di tempat kerja kita? Bagaimana reputasi kita di keluarga kita? Apakah anak cucu kita itu bisa dengan bangga menceritakan kepada orang lain tentang nenek moyangnya, yaitu kita orang tua dan kakeknya. Kalau firman Tuhan tadi yang pertama katakan, kehormatan anak cucu adalah nenek moyangnya. Apakah mereka merasa terhormat menjadi bagian dari keturunan kita? Mari kita ambil waktu, belum terlambat untuk memperbaiki reputasi. Misalnya sebelumnya dikenal sebagai orang yang kasar. Misalnya sebelumnya dikenal sebagai orang yang kalau berbisnis itu yang penting cuan, ciak sana sini enggak apa-apa. Apa kita dikenal sebagai orang yang suka ngomongin orang? Ataupun apapun reputasi yang mungkin selama ini terbangun dengan sendirinya. Firman Tuhan datang hari ini. Mari kita bangun. Mari kita bangun lagi reputasi kita. Bukan hanya di luar. Jaga image. Tapi pikirkan bagaimana anak cucu kita. Apakah mereka bangga kepada papa mama dan kakek neneknya. Amin. Karena bagian kita adalah ini Bapak Ibu. Orang benar itu tidak hidup bagi dirinya sendiri. Kita punya mandat yang daripada Tuhan. Sebagai generasi yang lebih dahulu mengalami Tuhan. Di Ulangan 4 ayat 9 sampai 10 ini PR-nya orang benar. Ini PR-nya setiap kita yang adalah generasi yang sudah lebih dulu mengenal Tuhan, lebih dulu mengikut Tuhan. Perhatikan ayat 9 dari Ulangan 4. Ayo kita baca sama-sama lagi ya. Ulangan 4 9 sampai 10. 1 2 3. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ayat 10, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkannya demikian kepada anak-anak mereka. Mandat atau PR kita supaya anak cucu kita itu tidak kekurangan sesuatu yang baik dan menjadi berkat adalah kita tidak melupakan kebaikan Tuhan di hidup kita. Dan kemudian dengan sengaja menceritakannya kepada anak cucu kita. Punyakah kita kesaksian itu? Kalau belum terlambat. Tuhan itu ahlinya memberikan pengalaman baru. Kalau misalnya kita berpikir gini, aduh, nggak ada cerita untuk anak cucuku, aku aja baru ini loh umur 60 ini loh baru bertobat. Maka siap-siap start dari sekarang, dari umur Anda yang 60 itu tapi Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan itu.
akan mulai banyak cerita kebaikan Tuhan yang Anda bisa ceritakan kepada anak cucu. Dan percayalah Bapak Ibu, walaupun mereka dengarinya sambil gulung-gulung, peluk-peluk guling, main-main HP. Cerita papa mama tentang Tuhan, cerita opa oma tentang Tuhan, itu yang paling melekat, yang paling disimpan di dalam hati. Saya ini bertumbuh dengan opa oma yang belum kenal Tuhan, lebih tepatnya oma yang belum kenal Tuhan. Waktu saya sudah besar baru oma itu terima Tuhan. Kalau oma dari sisi satunya sudah tidak ada. Jadi saya tidak punya banyak memori dengan oma. Tapi saya dapat kesempatan waktu saya masih di kota yang lama, di gereja yang lama. Ibu pendeta di sana seorang oma-oma itu suka kasih saya makan gitu ya. Karena saya suka bantu-bantu gitu, di pastori namanya dulu ya. Dan oma ini cerita bagaimana dia besuk rumah-rumah. Lalu kalimat yang oma ini sering, oma pendeta ini yang sering ulang-ulang dari saya SD sampai SMP sampai SMA sampai sekarang, dan saya tidak pernah lupa. Oma ini selalu bilang, Pau, melayani Tuhan itu pekerjaan yang mulia. Oma ini dulu pengusaha sama tante pendeta ini dulu pengusaha. Di mana ya, Kertosono atau di mana. Tapi datang ke kota kami, kota kecil gitu ya, di salah satu kota di Jawa Timur. Hanya untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Memori itu lekat loh di hati. Papa mama saya juga gak punya cerita. Karena papa mama juga bukan orang percaya. Gak banyak warisan cerita tentang pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Tapi saya rindu. Puji Tuhan, sekarang sudah di dalam Tuhan. Saya menanti-nantikan. Dan ada mulai bermunculan cerita itu. Perhatikan Bapak Ibu. Nggak harus pintar ngomong. Semua orang percaya pasti punya pengalaman pribadi dengan Tuhannya. Nggak perlu yang spektakuler. Tahu nggak dulu opa ini mantan bandar narkoba. Nggak harus yang seperti itu. Tahu nggak opa ini pernah masuk penjara karena bunuh orang. Nggak harus yang seperti itu. Ceritakan bagaimana. Kamu tahu nggak kita bisa punya toko nih gimana. Dulu tokonya kecil di garasi. Pernah ditipu orang. Tapi papamu ini nggak bales karena papa ini anak Tuhan. Cerita seperti itu adalah sebuah warisan yang berharga. Pengalaman kita dengan Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi anak cucu kita. Untuk mereka menghadapi struggle mereka sendiri di masa yang akan datang. Makanya firman Tuhan tuh bilang, ayo ingat. Jangan lupa ya sama kebaikan Tuhan. Seumur hidupmu. Kenapa kok dibilang seumur hidup? Karena walaupun sudah tua, punya cucu untuk diceritain. Jadi itu bukan, sudah pengalaman, itu cuma saya saksikan di CG. Saksikan juga kepada anak cucu kita. Supaya mereka menerima berkat dari orang benar yang mau bersaksi. Dan yang kita inginkan waktu kita itu cerita tentang Tuhan kepada anak cucu kita adalah supaya mereka percaya kepada Tuhan seperti kita percaya kepada Tuhan. Kita ingin mereka setia beribadah kepada Tuhan seperti kita setia kepada Tuhan. Ya, di Mazmur 22 ayat yang ke-30, kalau di Alkitab ayat yang buku ayat 31 dikatakan begini, anak cucu akan beribadah kepadanya. Ini hasilnya. Waktu kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, ini yang kita rindukan, bahwa anak cucu akan beribadah kepadanya dan perhatikan, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada anak angkatan yang akan datang. Bisa bayangkan gak? Cerita kebaikan Tuhan itu selalu baru di lidah mulut kita. Kebaikan Tuhan itu gak pernah basi. Karena kita terus jalan dengan Tuhan. Kita jalan dengan Tuhan waktu kita kuliah. Kita jalan dengan Tuhan waktu kita menikah punya anak. Kita jalan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita ceritakan kepada anak kita
Dengan harapan apa? Anak cucu kita tuh tetap ibadah sama Tuhan. Dan anak cucu kita tuh juga ngalami sendiri kebaikan Tuhan. Sehingga mereka bisa menceritakan kepada angkatan yang akan datang. Artinya apa? Anak kita itu, kalau kita punya cucu berarti anak kita kan sudah sama kayak kita jadi orang tua. Anak kita pun punya kebaikan Tuhan untuk dia ceritakan kepada anaknya sendiri. Dan itu berlangsung terus menerus. Kemarin di ibadah Voltage, kami adakan ibadah di awal Februari itu anak bersama orang tua. Saya terharu sekali melihat orang tua yang belani. Karena ibadah kita Voltage itu ngerepoti orang tua, saya tahu. Jamnya tuh gak bareng dengan papa mama. Saya terharu lihat papa mama yang dampingi anaknya ibadah ataupun nganterin, karena waktu itu diundang ya mereka juga belani hadir. Dengan apa ya? Dengan sebuah kerinduan, karena saya pun sadar saya sendiri juga menua. Saya bilang sama anak-anak, bersyukur ya papa mama atau opa oma itu mau nganterin kamu ke gereja. Papa mama opa oma itu mau memastikan supaya kamu tetap beribadah. Kalau di timur ini baru pindah ya jamnya, sebelumnya jam 5 jadi jam 1. Jangan sedih kalau misalnya aduh saya belum pulang kerja. Agak menjauh sedikit, di selatan ada jam 5. Lebih jauh dikit tapi tetap ada ibadah Voltage di sana. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bawa anak kita ke gereja ya. Waktu di ibadah Voltage itu saya bilang begini kepada anak-anak, bersyukur papa mama bisa belani antar kamu ke gereja. Tapi dengar ya, suatu hari kamu yang harus antar papa mama ke gereja. Dan waktu itu ingat ya, jangan terlalu sibuk untuk antar papa mama ke gereja. Jangan terlalu sibuk untuk antar nanti opa dan oma ke gereja. Kalau mereka sudah anak youth, sudah nyetir sendiri ya. Kadangkala gantian kok nanti. Hari ini kita belani antar anak kita ke gereja. Satu hari mereka yang akan belani antar kita. Coba lihat sekarang ibadah senior kita tuh ada di mana. Hari Jumat dibutuhkan anak-anak, cucu-cucu usia muda yang mau belani ngantar opa omanya ke ibadah senior. Supaya apa? Supaya setiap generasi menemukan panggilan Tuhan dan pemakaian Tuhan bagi generasi mereka. Anak cucu kita akan terus beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau ada struggle, anak saya sudah tidak mau lagi ke gereja, jangan menyerah. Anak muda saya ini mengurung diri di kamar terus, jangan menyerah. Karena kami juga tidak akan pernah menyerah. Sampai semua Anda dan anak cucu Anda tertanam di rumah Tuhan. Dan ini loh, berkatnya anak cucu orang benar tuh apa lagi ya? Firman Tuhan katakan di 1 Timotius 5 ayat yang keempat, dikatakan begini. Tetapi jikalau janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Anak cucu orang benar akan menjadi keturunan yang berbakti kepada orang tua dan kakek neneknya. Itu adalah kerinduan hati Tuhan. Biarkan firman Tuhan ini menjadi pedang bermata dua. Berbicara kepada kita yang masih muda untuk membuat sebuah komitmen. Kalau orang tuaku nanti sudah tua, aku akan berbakti kepada mereka. Ataupun kita yang sudah ada di tengah-tengah. Seperti saya punya anak, saya punya orang tua. Ayat ini mengingatkan lagi. Mari, kita ini keturunan yang diberkati Tuhan. Walaupun orang tua kita mungkin bukan orang percaya, menjadi bagian kita untuk melakukan firman sebagai keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah menerima berkat anak cucu itu. Di dalam berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, ada berkat untuk berbakti kepada orang tua. Ada. Kalau hari ini ada di antara kita yang seolah-olah seperti
Kalau bahasa bilang generasi sandwich yang harus bekerja mencukupi kebutuhan anak kita sendiri. Tapi kita juga harus memelihara orang tua kita. Dengar, Allah berkenan atas apa yang Anda kerjakan. Nggak rugi kok untuk berbakti kepada orang tua. Nggak rugi kok untuk menyenangkan hati orang tua kita di hari tua mereka. Amin. Ya, ini loh firman Tuhan bagi anak dan cucu. Bukan hanya mereka menjadi generasi yang manja. Mereka pun punya PR untuk berbakti kepada orang tua. Kalau dari tadi saya berbicara, menyampaikan firman tentang bagaimana anak cucu orang benar akan mengalami pemeliharaan Tuhan dan menjadi berkat. Ternyata ada satu sisi lain lagi. Tuhan itu bukan hanya memberkati orang benar, tapi ada satu level lagi, yaitu orang yang melayani Tuhan. Apakah orang benar itu otomatis melayani Tuhan? Belum tentu. Karena beberapa orang itu memilih untuk berhenti sampai di level menjadi baik. Dibutuhkan sebuah keberanian, dibutuhkan sebuah hati yang kuat untuk naik level. Bukan hanya menjadi orang benar, oh saya sudah cukup puas, saya ini orang baik, orang saleh, orang benar, saya jaga, tidak melanggar perintah Tuhan, saya baik sama orang. Tapi dengarkan, hari ini ada sebuah panggilan, khususnya kepada generasi 30 ke atas. Bahwa Tuhan belum selesai dengan Anda. Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Tuhan mau memakai hidup Anda. Tuhan mau Anda melayani Dia. Bukan hanya melayani pekerjaan Anda, bukan hanya melayani keluarga Anda. Tapi ini waktunya Tuhan memanggil Anda untuk melayani Dia. Kita lihat satu ayat firman. Di Yesaya 61 ayat 6 sampai 9. Yesaya 61 ayat 6 sampai 9. Ada sebuah berkat bagi anak cucu. Bukan hanya orang benar, tapi orang yang melayani Tuhan. Saya rindu berkat ini menjadi bagian dari setiap kita ya. Ayat 6 sampai 9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang akan melihat mereka dan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Perhatikan, ada sedikit perbedaan tapi nyata. Kepada orang benar, Tuhan katakan anak cucunya tidak akan meminta-minta dan menjadi berkat. Tapi kepada orang yang melayani Tuhan, yang dikenal sebagai imam Tuhan dan pelayan Allah kita, Tuhan berkata keturunanmu akan terkenal sampai ke bangsa-bangsa. Ada perbedaan, berkat yang elevate, berkat yang lebih tinggi, berkat yang lebih mulia. Anak-anak kita saat ini, kita sudah tidak bisa ngomong mereka itu lokal, enggak. Anak-anak kita tuh semuanya internasional. Zaman kita dulu lokal, zaman mereka itu global. Tontonan mereka, apa yang mereka lihat dan lain-lain, itu sudah menjadi pengaruh bangsa-bangsa. Pertanyaannya,
mereka akan menang lawan pengaruh bangsa-bangsa itu atau bangsa-bangsa itu akan menindas mereka. Saya mengambil ini sebagai janji Tuhan. Saya akan terus melayani Tuhan seumur hidup saya. Saya percaya janji Tuhan ini, keturunan saya akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Mereka akan terkenal di antara suku bangsa. Artinya apa? Ada perkenanan Tuhan, ada pemakaian Tuhan bagi anak-anak kita. Menang atas tekanan dari generasi mereka nantinya. Dan itu tergantung kita. Kita puas hanya di posisi orang benar saja, atau kita mau mengambil langkah. Ini minggu yang terakhir di tema lebih bahagia melayani daripada dilayani. Saya percaya Anda sudah menerima firman, jangan bosan ya. 1 bulan ini kayak dikulik-kulik terus untuk pelayanan. Kalau itu masih diberitakan, artinya masih ada kesempatan. Tidak peduli apakah Anda ini dari background yang tidak pernah terbiasa dengan apa itu pelayanan. Mungkin Anda baru kenal rumah Tuhan di tempat ini. Ataupun Anda dulu waktu muda melayani. Sekarang Anda sudah sangat sibuk. Biar panggilan ini datang lagi kepada Anda. Melayanilah. Melayani Tuhan. Bukan lagi demi Anda. Tapi supaya anak cucu Anda mewarisi perjanjian Anda dengan Tuhan. Anak cucu orang yang melayani Tuhan itu beda Bapak Ibu. Beda. Saya berharap sungguh Anda melayani Tuhan. Kemarin saya sampaikan kepada anak-anak Voltage. Habis ini kita lihat ya videonya ya. Anak-anak pra-remaja itu suka melayani Tuhan. Orang tua belani gitu ya nganter anak-anaknya supaya dilatih gitu dengan keahlian-keahlian mereka melayani. Saya bilang dengan mereka begini, kalian diberi kesempatan melayani bukan karena gereja butuh orang. Karena kalau gereja butuh orang, kita nggak akan lihat mereka, repot ngajari mereka itu. Resiko gitu kalau mempercayai mereka itu. Tapi gereja akan terus mengajakmu melayani. Karena di gereja ini 100% jemaat harus melayani Tuhan. Paling enggak saya beraninya ngomong sama jemaat saya sendiri ya, Voltage ya. Saya bilang semua Anda, semua kalian, saya ngomong sama anak-anak, harus melayani. Karena itulah yang akan menjadi perjanjian mereka dengan Tuhan. Banyak di antara anak-anak yang melayani itu adalah generasi pertama yang melayani Tuhan. Karena orang tuanya enggak melayani Tuhan. Aduh Bapak Ibu kalau saya bisa curcol gitu ya. Saya gemes kadang dengan generasi orang-orang tua. Yang banyak traumanya. Trauma dengan gereja, kecewa dengan Tuhan. Ngomong sama anak tuh sembarangan. Sudah kamu gak usah ke gereja. Gereja di Indonesia tuh mess up. Banyak korupsinya dan lain-lain. Anak kecil dicekokin dengan kalimat-kalimat negatif. Saya percaya di masa anak-anak ini membangun gereja. Kita akan melihat gereja yang berbeda. Hari ini kita tetap berusaha tetap murni. Panggil Anda untuk melayani itu supaya Anda mengalami berkat Tuhan. Bagi anak-anak ini ada mereka yang benar-benar generasi pertama. Saya mau dorong. Kalau misalnya suami sudah pelayanan, anak 2 sudah pelayanan, tinggal mamanya yang belum pelayanan. Ini waktunya jangan tunda lagi. Aduh repot sudah gini-gini. Enggak, gantian nanti mama yang pelayanan, papa ngedate sama anak-anak. Kalau anak-anak sudah pelayanan, opa oma belum pelayanan, ayo sama-sama supaya mereka bisa merasakan berkatnya menjadi anak cucu orang yang melayani Tuhan. Bukan hanya nanti keturunan mereka, tapi mereka pun mengalaminya. Kita saksikan video ini, pelayanan apa saja ya yang ada di gereja kita. Ini tayangannya memang untuk Servo Kids. Tapi sebenarnya hampir semua pelayanan ini juga ada di gereja. Jadi bukan hanya untuk anak-anak Anda, anak muda Anda sendiri pun juga bisa melihat. Saya berdoa Anda terinspirasi dan mau melayani Tuhan. Ya, kita saksikan videonya yang satu ini.
tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa kok saya tayangkan video ini padahal di antara Anda bukan anak-anak yang akan ikut ini? Mereka mengajak Anda juga untuk melayani. Saya bisa setia ada di ladang pelayanan tuh karena melihat mereka juga. Jangan pernah ada pemikiran, oh sekarang tuh gilirannya yang muda-muda aja melayani. Tidak ada kalimat itu. Tuhan itu belum selesai dengan Anda. Tuhan itu rindu memberikan pengalaman baru untuk Anda. Mungkin Anda berpikir, saya ini sudah 60. Kalau memang Tuhan izinkan Anda hidup sampai 70, mau enggak 60 sampai 70, 10 tahun persembahkan untuk melayani Tuhan. Kalau Anda umur 70, misalnya pun nanti Tuhan panggil Anda umur 72. Saya doa Anda panjang umur ya, ini contoh aja. Mau enggak persembahkan 2 tahun itu untuk melayani Tuhan? Apalagi kita yang masih 35, 40, 50, saya tahu ini adalah usia produktif kita membangun karir, ngurusin anak. Saya percaya orang yang melayani Tuhan itu bukan orang yang tunggu ada waktu. Tapi orang yang melayani itu adalah orang yang mau menyediakan waktu. Lakukan ini untuk anak cucu kita. Satu hari nanti saya doa anak-anak ini berani ngomong sama Anda. Noni ini sudah pelayanan, engkau kok gak pelayanan? Meme ini pelayanan single loh, emak kok gak pelayanan? Atau ngomong sama papa mamanya, papa mama pelayanan apa? Papa mama sibuk memberikan alasan. Papa mama ini sudah nganterin kamu. Dengar, Tuhan belum selesai dengan Anda. Belum. Anda lihat, pernah ingat gak dulu tuh ada film, tiba-tiba gambaran tuh muncul ya. Film Up itu loh, film kartun. Yang opa yang istilahnya setelah istrinya meninggal tuh merasa hidupnya tuh sudah selesai. Tapi di akhir film itu ternyata ada chapter baru. Opa ini baik sama anak kecil, lalu nonton bioskop, pergi main, makan bersama, makan es krim, menghitung taksi dengan anak kecil yang dia kenal itu. Jangan hidup dengan pemikiran, sudah biasa seperti ini dengan Tuhan. Sudah biasa ke gereja seperti ini, sudah biasa, semua sudah biasa, bahkan termasuk untuk yang melayani. I speak to myself also. Jangan jadikan semua itu kebiasaan. Tuhan itu rindu memberi kita pengalaman baru. Minta sama Tuhan, aku mau punya pengalaman baru. Saya ini bisa apa sih? Jangan ngomong saya bisa apa. Rindu dulu hatinya. Walaupun memang secara jadwal tiba-tiba aduh benar-benar enggak bisa. Yang penting hatinya rindu aja. Melayani di CG minimal. Intinya, maukah Anda dikenal sebagai imam Tuhan dan pelayan Allah kita? Bukan hanya semata-mata status servo. Status servo itu penting untuk official ya. Dengan cara itu kita dikenal sebagai pelayan Tuhan di GMS. Apakah Anda menyandang status itu demi anak dan cucu kita? Amin. Hari ini saya rindu berdoa untuk setiap Anda, khususnya yang berusia 30 tahun ke atas. Saya pikir-pikir iya ya, saya ini sering sekali bikin altar call untuk before 30 generation ya. Untuk 30 ke bawah, tantang mereka untuk melayani, tantang mereka untuk hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa enggak sekarang? Anda yang sudah 30 tahun ke atas. Kalau Anda hidup sampai 60, Anda masih punya 30 tahun untuk melayani Tuhan. Dan waktu itu semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Saya sudah menghabiskan 20 tahun pertama saya melayani Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, I give to you my another 20 years to come. Dan waktu saya sadar, the next 20 years, I will become a grandma, sungguhan. 20 tahun lagi saya itu sudah oma-oma. Anda juga. Kalau Anda sekarang sudah oma, sudah opa,
gereja ini tidak pernah bilang, oh Anda sudah tidak bisa melayani Tuhan. Eagle Kids mau kok Anda melayani. Ayo opa oma mau melayani anak-anak boleh, tetap dipanggil kakak kok nanti. Gak akan dipanggil oma. Gak ada. Saya tahu ada banyak pelayanan yang akan welcome Anda. Ayo ambil kesempatan ini untuk memiliki pengalaman baru bersama dengan Tuhan dan mewariskan kepada anak cucu Anda berkat dari orang yang melayani Tuhan. Amin.